gamis model lain yang ada potongan di pinggang yang bentuknya seperti ini ya. Untuk lingkar pinggangnya kita masukin 3 cm. Di sini 108, berarti kayak rumbe-rumbe begitu, sekitar ditambah 4 cm sama keliman. Dipasang, ini nanti numpangnya 3 cm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anidia Channel. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara saya membuat gamis model lain yang ada potongan di pinggang yang bentuknya seperti ini ya. Jadi lengannya menggunakan lengan karet yang sesenti, ada potongan di pinggang dan bawahnya model rok alay. Di sini saya memakai ukuran untuk baju jadinya yaitu lingkar dada 120, panjang bahu 42, lingkar pinggang 108, panjang gamis 128, panjang lengan 55, panjang muka 36. Untuk lingkar panggul itu sama dengan lingkar dada, jadinya yaitu 120 cm. Pertama-tama kita buat kerung lehernya. Kita tarik garis ke kanan sepanjang 8 cm. Karena ini ukuran XXL gemuk, jadinya untuk lingkar leher juga diperbesar ya. Biasanya kalau ukuran standar itu 7,5, 10, ini 8, 11. Tadi ini ke kanan 8, ke bawah 11. Kita tarik garis lengkung. Setelah itu kita ukur panjang muka. Panjang muka 36. Diukur dari sini ujung ke bawah 36. Kemudian kita tarik garis tegak lurus. Dan kita cari titik lingkar dadanya yaitu 120. 120 dibagi 4, 30. 30 di sini. Tarik garis tegak lurus ke atas sepanjang 13 cm. Panjang sisi orang dewasa 13, 14, 13 cm. Tarik garis lurus tegak lurus lagi ke kiri. Kemudian dari kerung leher ini kita naikkan 1,5 cm, diukur sampai ke ini garis yang LD. Ini ada 13 bagi 2, 6,5. Di sini kita tarik garis lurus ke kanan. Ini lebar muka. Kita buat dulu lebar bahunya ya, panjang bahu 42 dibagi 2, 21. Turun 2,5. Tarik garis lurus. Untuk lebar bahu karena kesini 21, berarti lebar mukanya di 21 kurangi 1 jadi 20. Kemudian kita tarik garis lengkung.
Untuk ukuran orang gemuk, orang LD-nya besar, biasanya kan saya kalau kerung lengan ini, kalau LD-nya ini 30, berarti kerung lengannya 30 ya. Ini karena ukuran orang besar, jadi kalau LD-nya 30, saya bikin kerung lehernya itu 29. Jatuhnya di sini, kita tarik garis lengkungnya, nggak di sini tapi ini turun ya panjang sisinya. Untuk lingkar pinggangnya kita masukin 3 cm. Di sini 108, berarti dibagi 4, ini 27. Tarik garis. Ini pola depan sudah jadi, tinggal kita buat pola belakangnya. Terlebih dahulu kita gunting dulu ya. Untuk membuat pola belakang, kita tinggal tempel ini ya. Untuk membuat pola belakang ini dari atas turun 2 cm. Untuk kerung leher belakang turun 2 cm. Tarik garis lengkung. Nah, untuk kerung leher ini tinggal dikeluarin senti ya. Ini untuk lingkar pinggang kita naikkan biar nanti kalau dipakai itu bagian pinggang pinggir tidak turun sebelah, kita naikkan 1,5 cm. Ini tarik garis lengkung. Ini udah jadi pola depan, pola belakang. Sekarang kita membuat pola lengannya. Setelah itu, setelah bagian atas kita buat bagian roknya ya. Kita tarik garis lurus dulu nih. Karena tadi panjang pinggang ini 27, jadi untuk rok kita bikin 27 juga. Kemudian kita tarik garis lurus di 94. Dari garis ini ya, 94. Untuk lebar gamis ini saya bikin keliling 2 meter, jadi di polanya saya bikin 200 dibagi 4, ini jadi 50.
Kemudian dari ini yang 27 cm ini, dari pinggang ini kita tarik garis lurus. Karena ini model A-line ya, kita tarik garis lurus saja. Setelah itu kita cek lingkar panggulnya. Di sini lingkar panggul setelah ditambah dengan kelonggaran 120 cm. Panjang panggulnya, tinggi pinggulnya untuk orang dewasa 20 cm. Jadi 120 dibagi 4, 30. Nah, ini 30-nya di sini. Jadi ini garis miring ini, garis pinggirnya udah lebih ya. Jadi tidak apa-apa ditarik garis lurusnya dari pinggang. Tapi kalau misalnya ini lebar bajunya misalnya 80 cm gitu ya, ini kan berarti ditarik garis lurusnya kayak gini nih ya. Ini pas pinggulnya jatuhnya sebelum garis ini dipakai, jadinya kurang bagus gitu. Di panggulnya itu sesek. Jadi karena ini bagian bawahnya lebar 100 gitu, kita bisa tarik garis dari pinggang langsung ke bawah. Tapi kalau misalnya lebar bawah itu 80 atau 85, kita tarik garis lurusnya itu dari ini, dari pinggul ya, tidak dari pinggang. Karena kalau dari pinggang nanti jatuhnya itu pinggulnya sesek. Untuk bagian bawah kita naikkan 3 cm. Tarik garis 60. Yang ini nanti nggak dipakai ya. Kemudian karena tadi untuk pola badan ini bagian pinggang kan naik 1,5 ya, ini berarti bagian rok kita naikkan 1,5 juga. Ini kita tarik garis lengkung. Ini lurus begini. Terus ini nanti nggak dipakai ya. Oke, jadi sekarang kita gunting. Nanti jadinya akan begini. Nah, begini. Sekarang kita membuat pola lengannya. Ini panjang lengan 60. Kenapa dipanjangin? Karena biasanya kalau model karet itu kalau tangannya ketarik itu lengan ikut ketarik ya. Jadi biar nggak ikut ketarik saya panjangin 55. Biasanya kalau standarnya sih 2 cm sudah cukup, tapi karena ini permintaannya begitu ya saya ikutin ya, ini 60 cm. Kita tarik garis tegak lurus. Ini lebar bawahnya saya bikin 18 cm biar
tidak terlalu ngerut ya. Untuk tinggi puncak yaitu 14 cm karena ini ukuran XL ya. Untuk kerung lengannya, karena kerung lengan di badan itu tadi 29 cm, di sini di lengannya saya bikin 29 dikurangi 1 yaitu 28 cm. Kemudian kita tarik garis lurus, tapi tidak lurus ya, di ini agak melengkung biar nanti kalau dipakai itu tidak mengganggu. Jadi ini polanya sudah jadi, ini pola belakang, ini pola depan, ini pola roknya, ini pola lengannya. Sekarang kita lanjut ke proses memotong di kainnya ya. Ini saya sudah buat polanya di kertas koran, yaitu ini untuk pola roknya, ini pola depan, pola belakang, terus ini pola lengannya. Kita terlebih dahulu memotong bagian roknya dulu ya. Ini kita pasang polanya di kain ya. Ini kain dilipat jadi 2 gini, dipasin bawahnya, kemudian kita gunting dilebih 1 sampai 1,5 cm untuk kampo. Nah, ini kita bikin 2 kali depan belakang. Ini di polanya sudah saya gambar sakunya ya, dengan ukuran lebar 14 cm, panjang 18 cm. Kemudian kita tandai untuk sakunya. Sekarang kita lanjut proses memotongnya di kain. Ini saya sudah siapkan pola jadinya ya, dengan kertas pola. Ini pola roknya, ini pola lengan, kemudian ini pola depan, terus ini pola belakang. Ini kain 2 lapis ya. Ini karena pinggir kainnya itu tidak
Ini ya, bergelombang, tidak lurus. Saya potong dulu. Dilipat 4 cm. Ini kita letakkan, ini ditambah 1,5 ya untuk tempat kancing. Sekarang kita membuat lengannya. Ini lapis 2 ini ya. Kemudian kita lipat. Nah, ini kan panjang lengannya ini cuma sampai karet ya. Selebihnya karet itu nanti ada semacam kayak rumbe-rumbe begitu, sekitar ditambah 4 cm sama keliman. Ini untuk bagian depan kita gunting, masukin 1 cm. Setelah itu kita buat ini ya, tempat karetnya. Kita bikin kira-kira 3,5 cm. Lebar 3,5 cm. Ini kita bikin 2 kali. Setelah itu kita buat lapisan lehernya ya, sama lapisan yang buat kancing. Ini kain 2 lapis, kain vislin. Kita buat lapisan leher bagian depan. Ini yang kita lipat tadi 4 cm, kita buka kayak gini. Untuk tutorial lebih detail cara membuat lapisan sudah ada di video sebelumnya ya. Ini saya sekilas aja. Nah, kita bikin lebar 7 cm. Sekarang kita buat lapisan leher belakang. Ini lipatan ya, ini lipatan. Ini kita bikin lebar 7 cm sama. Terus bagian yang bawah ini 10 cm. Biar nanti kalau dipasang label obrasannya nggak kelihatan ya. Ini nanti kita setrika ya, sama yang belakang ini di setrika. Terus nanti dipotong sesuai dengan ini bentuk vislinya. Setelah itu kita bikin ini vislin untuk lapisan yang ini tadi ditekuk. Ini kan dilipat ya 4 cm. Kita bikin vislin lebar 4 cm, sepanjang 30 cm.
Nah, ini nanti kita tempel di bagian dalam. Nah, begini ya, ntar ini di setrika. Setelah itu kita bikin kantongnya ya. Ini 2 sudah saya bikin kantong. Selanjutnya kita masuk ke tahap penjahitan. Sekarang kita mulai menjahit. Pertama-tama ini sudah saya opres ya, yang bagian depan ini yang tadi ini dilipat 4 cm kanan kiri. Ini kita tumpangin 3 cm ya untuk tempat kancing. Ini lapisannya sudah saya obras. Ini lapisannya. Ini dijahit sepanjang ini yang lapisan dalam. Setelah diobras, yang ini dibalik begini ya. Kemudian ini dijahit yang melengkung. Ini kita tindes, ini di kesini, terus yang ditindes yang ini. Kita pasang badan depan sama badan belakang. Ini jahitnya tidak sampai, yang ini tidak sampai pol sini ya, karena ini mau kita pasang lapisan leher belakang.
Kemudian bahunya ini kita obras. Setelah diobras, ini kita kita bisa dijahit aja, bisa di zoom. Terserah teman-teman ya, maunya gimana, mau dijahit atau di zoom. Ini jatuhnya jahitannya nanti harus sama ya, ini ya, yang di sebelah sana luarnya. Nah, ini lapisannya sudah dipasang. Ini nanti numpangnya 3 cm ya. Nah, ini. Setelah itu bagian roknya kita pasang saku. Untuk saku sebelahnya cara masangnya sama ya. Kemudian kita pasang badan ke bagian roknya. Untuk bagian belakang sama caranya. Setelah disatuin begini, ini kita obras ya. Sudah diobras, ini kita tindes. Kemudian kita jahit pinggirnya. Setelah pinggir-pinggirnya kita jahit, ini nanti kita obras ya dua-duanya, sama yang di bagian bawah. Setelah itu kita membuat lengannya. Ini bagian ujung kita keling kecil. Lipat 2 kali ya, kecil. Kemudian ini tempat karetnya kita pasang. Kemudian kita pasang karetnya, ini saya buat 20 cm ya. Ini biar enggak ketarik.
karetnya kita jahit. Kemudian ini kita obras. Sudah diobras, sekarang kita pasang. Ini bagian lengkungnya, yang lengkung ini sebelah ini ya. Berarti ini untuk lengan bagian kiri ya. Ini lebih melengkung dari belakang. Kemudian kita pasang ke badannya ya. Ini kalau masang lengan jangan ditarik lengannya ya, tapi agak didorong jahitnya. Untuk lengan yang sebelahnya cara membuatnya sama ya. Nah, ini lengan sudah jadi. Ini nanti tinggal dikasih kancing 3, terus ini lengannya udah jadi. Demikian teman-teman cara saya membuat gamis model A-line dengan potongan di pinggang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.